Selamat malam sahabat Good Life, website health and wellness kesayangan kamu sekarang hadir di podcast nih. Hari ini, kamu bakal ditemenin bareng aku Alfi di segmen barunya Good Life yaitu Pod Life. Segmen yang akan ngebahas tema motivasi, menginspirasi, serta sharing knowledge dari para narasumber atau bintang tamu kita. Konten pertama di Pod Life kali ini, aku mau ngebahas tentang menghadapi masalah sama dengan level up. Masalah di sini sebenarnya lebih ke masalah yang sering kita hadapi saat quarter life crisis. Nah, kira-kira quarter life crisis itu apa sih? Jadi mungkin aku jelasin sedikit kali ya. Quarter life crisis adalah di mana seseorang merasa bingung, kehilangan arah, galau, dan ketakutan akan masa depan yang akan terjadi seperti apa. Biasanya menyerang di usia 20-30 tahun. Tapi sebenarnya bukan hanya di umur 20-30 tahun saja, di umur 18 tahun pun juga bisa merasakan krisis ini. Nah, quarter life crisis sendiri biasanya terjadi karena urusan karir, keluarga, hubungan pribadi, dan kehidupan sosial yang terasa rumit. Nah, mungkin sekarang kalau aku ngobrol sendirian, gak enak kali ya. Langsung aja kali ya kita ajak narasumber kita yang pernah nih ngalamin quarter life crisis. Halo Kak Dea. Halo, Halo Kak, boleh dong Kak diperkenalkan diri dulu, namanya siapa, umurnya berapa, dan profilnya apa? halo semuanya. Aku Deandini. Aku sekarang umurnya 23 tahun dan aku kreatif designer di Loka Padang. Oke, oke, oke. Kak, by the way aku juga pernah nge-stalk IG kakak nih. Katanya kakak jago gambar juga nggak sih? Ya, gitu deh. Oke, oke. Aku pengen nanya dikit sih kak. Tadi kan aku udah ngebahas tentang sedikit tentang quarter life crisis. Kalau menurut Hmm. kakak, quarter life crisis sendiri itu apa sih? Kalau quarter life crisis menurut aku berdasarkan dari yang Mhm, aku alamin, ya mhm, hampir sama sih kayak penjelasan kamu tadi, kayak mhm. ngerasa hilang hilang arah, terus Oke. bingung sama karir dan pendidikan juga sempat bingung sih karena kan rentang waktunya tuh sebenarnya dari 20 sampai 30 kan. Cuma di Iya 18 benar. juga sebenarnya uh, agak rawan juga yang Iya namanya benar-benar. kehilangan arah sama bingung-bingung gitu karena kan kita mau masuk kuliah kan. Jadi aku kayaknya ngerasain quarter life crisisnya bisa jadi 2 kali. Oh jadi dua kali pernah ngerasain ya kak? Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Oke, nah mungkin boleh dong Kak diceritain sedikit gimana sih waktu Kak Dea ngalamin quarter life crisis? Um, Mungkin aku ceritain dari yang zaman masuk kuliah dulu ya. Boleh, boleh Kak. Jadi waktu itu tuh sebenarnya aku mau kuliah di Mhm. jurusan, jadi aku pengen banget kuliah tuh di jurusan seni gitu, di Heeh, oke. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Um, Mhm. tapi saat itu juga kan kalau misalnya di SBMPTN harus ada 3 pilihan kan ya. Tapi Oh iya, iya, iya. aku cuma yakin di satu pilihan doang gitu dan Oh, baru oke. kebayang pas mendekati SBM-nya dan emang harus milih kira-kira apa nih yang mau dimasukin di pilihan kedua dan ketiga, and I'm not Mhm. pretty sure about that sebenarnya. Cuma kayak ya udah Ya kita udahlah masukin ya gitu. aja. Iya, gitu. Oke, Cuma oke. at the end of the day aku gak Mhm. masuk ke si pilihan pertama aku itu yang aku benar-benar yakin banget Pengen itu. banget ya Kak. Jadinya aku masuk Mhm. di sastra Inggris Unpad. Cuma Mhm. uh, jadi selama abis aku masuk dan ngejalanin 1 tahun kuliah itu tuh ya agak terombang-ambing gitu karena aku juga sempat ngerasa kayak apa aku daftar SBM lagi ya, masih pengen ngejar gitu. Mhm. Kayak Gitu. masih belum nyaman gak sih Kak karena bukan yang diminatin Iya, banget ya. iya Mhm. benar 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 banget. Aku ngerasa kayak aku tuh salah jurusan gitu. Aku tuh salah tempat di sini gitu. Jadi aku pas di tahun selanjutnya aku nyoba lagi di Mhm. FSRD dan ya FSRD, gak oke. masuk lagi sih sebenarnya. Jadi aku ngerasanya oh ya udah berarti emang Jalannya uh, di sini berarti ya. ya emang jalannya di sini dan harus kayak gini dulu gitu. Itu Mhm. sih. Berarti Dan waktu itu pas
ada yang ngerasain kayak gitu, cara keluar dari situasi itu tuh ya udah aja gitu ya Kak? Sebenarnya kalau misalnya yang quarter life crisis di masalah perkuliahan ini, aku ngerasa kayak ya udah gitu, nikmatin aja sebenarnya. Jalanin aja. Iya, dan sebenarnya kalau aku lihat ke belakang lagi, emang lebih mudah bagi kita untuk ngejalanin apa yang kita punya sekarang tuh kalau kita udah nerima Oh keadaannya iya. gitu. Jadi Setuju. pas aku tahu aku nggak keterima di pilihan pertama dan di tahun kedua aku keterimanya di jurusan seni rupa ISBI Bandung kalau nggak salah, aku kayak kayaknya ya udah deh kita jalanin aja nih yang sastra Inggris kita terima terus. Jadi aku kayak saat itu juga aku udah mulai apa ya ngejalanin UKM unit kegiatan mahasiswa. Dan itu juga sama sih sebenarnya berbau seni juga. Jadi aku kayak saat itu mencari cara gimana sih caranya aku kayak ya udah aku kuliah di sini tapi masih nyentuh sesuatu yang aku suka juga kayak seni. Setuju. Terus kayak aku kan ikutannya tuh UKM teater gitu ya, teater seni sama film. Jadi apa ya? Aku belajar iya, terus seni juga iya, dan sebenarnya di semester atas semester 5 dan 7 aku tuh ada mata kuliah teater dan seni juga. Jadi aku kayak ternyata emang ya udah jalannya kayak gini gitu. Iya ya, jadi emang jalannya ya pasti dikasih aja lah ya kayak gitu. Iya. Tapi pasti kayak ada space-nya buat nge-explore si seninya itu. Cuma tapi kalau kan misalnya gimana? Oh, nggak apa-apa Kak, ngomong lagi nggak apa-apa. Oke. Lanjut aja. Cuma aku di quarter life crisis yang kedua nih yang pas zaman-zaman aku nyari kerja itu kayaknya lebih hebat lagi ya terombang-ambingnya. Oh, gimana boleh Kak cerita lagi Kak? Karena aku kan emang orangnya tuh, apa ya? Kayaknya seumur hidup aku tuh aku selalu berkutat sama yang namanya seni gitu kan. Jadi pokoknya udah passion banget lah ya. Iya. It's in my blood. Bisa dibilang kayak gitu. Terus pas mau nyari kerja, aku agak bingung sebenarnya karena kan aku jurusan sastra Inggris. Terus tapi maunya di bidang desain. Bingung kalau misalkan aku copywriting, kayaknya aku gak terlalu bagus gitu di situ. Dan aku desain bisa, tapi apa ya? Aku ngerasanya kalau dari aku sih ngerasanya aku belum sebagus itu gitu saat itu. Jadi karena kurang mendalami lagi ya Kak. Karena kan aku nggak ada basicnya sama sekali kan, maksudnya semuanya aku lakuin otodidak aja gitu. Iya. Dan saat itu pas proses pencarian kerja ini, aku jadi dihadapin sama kenyataan kalau aku tuh sebenarnya belum sekenal itu gitu loh sama diri aku sendiri. Aku nggak tahu apa yang aku suka, aku nggak tahu aku tuh forte-nya di mana. Terus kayak aku secara umum sebenarnya nggak sekenal itu gitu sama diri aku, kayak in general aku tuh kayak gimana sih gitu. Karena aku kan mau gak mau harus dihadapin sama pertanyaan interview kayak gitu kan. Jadi aku kayak aku tuh siapa? Jadi aku kayak agak-agak existential crisis juga gitu saat itu. Oke. Agak rumit ya. Berarti akhirnya jalan keluarnya masih apa tuh Kak? Jalan keluar dari quarter life crisis pas nyari kerja? Kalau aku saat itu jatuhnya lebih kayak nyari-nyari lagi sih. Sebenarnya aku tuh sukanya apa. Oh, berarti di hold dulu ya berarti ya kayak pikirin jadi dulu lebih apa ya bercermin dalam dulu gitu iya. Tapi aku sambil kayak refleksi juga sebenarnya aku tuh sukanya apa sih, terus aku tuh di semua hal yang pernah aku kerjain pas kuliah, pengalaman organisasi aku kayak gitu-gitu tuh sebenarnya aku ngapain, terus aku
udah bisa apa aja, dan dari hal itu tuh aku belajar apa aja. Itu kayaknya benar-benar aku bedah sih saat si quarter life crisis itu. Oke, nih aku pengen nanya sedikit sih Kak. Tadi kan Kak Dea bilang waktu Kak Dea kuliah nih sastra Inggris, tapi ikut Mm-mm. UKM di yang Seni. per teater-teateran itu ya. Ah, ah, ah. Nah, kan secara nggak langsung Kak Dea lebih suka UKM-nya nggak sih sebenarnya? Iya, iya benar. Aku tuh Nah, aku tuh sampai aku tuh di semester 1 sampai 4 kalau nggak salah. Aku tuh masih ngerasa salah jurusan nih. Jadi aku kadang malah jatuhnya lebih fokus di UKM itu daripada di kuliah aku, sampai teman-teman aku tuh kadang ngomong, ah si Dea mah kuliahnya di UKM seni bukan di sastra Inggris. sama Kak, aku juga kayak gitu kok Kak. Berarti secara nggak langsung UKM mengganggu kuliah atau enggak Kak? Nggak juga sih. Nggak juga ya? Cuma ada Berarti kalau balance aja misalkan ya? kalau kalau misalkan ngatur waktunya nggak bener, emang suka bikin keteteran. Apalagi kan kalau aku ikut UKM kadang aku tuh pernah ikut lomba-lomba gitu juga, dan itu kan makan waktu yang banyak banget karena harus latihan, terus harus persiapan kayak gitu-gitu. Jadi emang Iya. harus bener-bener gitu nge-manage waktunya dan nge-manage energi juga gitu. Setuju. Nah, nih Kak, kan Kak Dea ini suka banget ngelukis. Mm-mm. Kalau saat Kak Dea ngerasain quarter life crisis, ngelukis bisa nggak sih jadi distraction-nya gitu loh. Jadi biar ngedistract quarter life crisis ini. Kadang bisa. Kadang bisa. Maksudnya beberapa waktu tuh bisa, cuma ada juga waktu-waktu aku ngerasain art block gitu loh. Jadi aku nggak bisa lagi lagi apa ya? Lagi stuck gitu untuk bikin Oke. karya Jadi, gitu. oke deh Kak. Kayaknya kita ngobrol berdua kurang asik nggak sih Kak? Iya nih. Lebih asiknya nih kalau ada salah satu narasumber lagi yang bisa ngasih wejangan-wejangan nih ke kita. Kan jadi kita punya narasumber lagi nih, salah satu lagi. Nah, dia ini udah pernah ngelewatin quarter life crisis lebih jauh dan umurnya di atas kita juga lebih jauh nih, Kak. Oke, mantap Langsung banget aja nih. kali ya kita panggil ya. Halo Kak Dimas. Halo, apa kabar Halo semua? Halo Kak. Kak Dimas. Ya, Boleh dong Kak perkenalan diri dulu, nama semuanya. oke. Gue Dimas. Gue sekarang adalah content creator dari Acuan Hidup. Di mana Oke. Acuan Hidup sendiri itu adalah platform untuk konten-konten pengembangan diri. Nah, Lebih advice gitu ya Kak isinya. hmm, sharing pengalaman, Oh, terus sharing pengalaman. dari pribadi maupun teman-teman semua sih yang punya pergumulannya masing-masing yang bisa kita Oke, belajar bareng. oke. Oke nih Kak, tadi kan aku sama Kak Dea juga udah ngobrol-ngobrol nih tentang quarter life crisis. Kalau menurut dari Kak Dimas apa nih quarter life crisis? Oke, kalau quarter life crisis itu sebenarnya dimulai dari seorang individu nih, satu Mm-mm. orang ini mulai ada titik sadar. Titik sadar Oke, ketika dia mulai menyadari bahwa ini kapal gue mau dibawa kemana nih, nakodanya. oke. Mm. Pulau impian gue yang terakhir itu di mana nih, gitu. Oke, Nah, berarti dia tahu cara bahwa mm. gue punya idealisme atau mimpi-mimpi seperti ini yang idealnya gitu kan, atau seperti Oke. yang indah-indah deh di kepala dia. Oke, iya. Nah, tiba-tiba dia Oke. sadar, tiba-tiba dia sadar Mm. bahwa wah untuk sampai ke situ ternyata banyak banget nih yang harus gue benahi, banyak banget nih yang harus gue lengkapi. Disitulah Mm. pergumulan mulai terjadi. Ketika Oke, dia sadar, keren. ketika dia sadar bahwa banyak Mm-mm. pergumulan, itu otomatis secara natural itu kebanyakan dari orang jadi uneasy, jadi nggak Oke. tenang. Dia Mm. mulai melihat sahabatnya yang mungkin udah one step ahead dari mereka, dia mulai compare diri mereka dengan kakak atau adik mereka yang lebih baik gitu kan. Mm.
Nah, akhirnya dia punya pola berpikir itu menjadi kebanyakan instan, Hmm. kebanyakan nggak apa ya, nggak tepat. Akhirnya decision makingnya juga jadi nggak tepat. Jadi Nah, kurang baik ya. gimana? Oke, oke. Itulah kenapa orang-orang di usia quarter life crisis ini banyak banget yang jatuh ke drugs. Dia Oke. dia stres, dia apa, udah deh Dia gue mau bingung tenang, jadinya. beli aja drugs gue tenang. Nah, habis itu gitu misalnya. Terus banyak juga yang larinya ke alkohol, itu banyak banget. Oke. Hmm. Terus juga dan penyimpangan-penyimpangan lainnya karena dia membuat keputusan yang salah, bukannya mendekat ke pulau keimpian dia, tapi malah menjauh. Malah Dan menjauhi ya. pergumulan serta masalah dia jadi makin kompleks. Nah, Oke. gitu sih kalau menurut gue, dan itu harus segera diatasi sedini mungkin. Oke, keren sih, keren Kak, keren. Setuju, setuju, Bu. Setuju aku. Nih Kak, mau nanya sih Kak, kan kalau dari Kak Dimas sendiri pernah ngalamin quarter life crisis kan? Pasti Iya, pernah, telat. pasti dong. Boleh dong Kak diceritain dikit aja. Ya, jadi kalau mungkin orang-orang yang tahu gue sekarang gitu sebagai Mhm. founder Acuan Hidup, dia cuma ngelihat gue sekarang sebagai personal development practitioner aja gitu. Oh, Dimas nih Mhm. sering ngomong tentang pengembangan diri, tentang ini. Tapi dia nggak Mhm. tahu gimana gue dulunya. Apa yang Basic membuat, awalnya nggak tahu ya. iya, apa yang kegelisahan apa atau pengalaman apa yang membuat Benar-benar. gue bisa ngomong di Acuan Hidup gitu. Jadi kalau tarik sebelumnya itu awal-awal gue teenage akhir lah 18 gitu ya, sama my early 20 itu wah berat banget. Gue Aduh, umur berapa tuh Kak? ya bener-bener drugs tuh gue 7 tahun sampai berurusan sama kepolisian. Mhm. Terus gue juga melakukan penyimpangan kekerasan. Mhm. Terus gue juga kecanduan alkohol, and Waduh. so on gitu ya. Even pada saat gue sidang tesis, itu gue dalam keadaan mabuk dan under substance gitu. Waduh. Iya, nah Oke. Mhm. itu adalah contoh yang salah buat teman-teman, jangan ditiru. Ini gue Iya, iya. diceritain sini sebagai pembelajaran. Jadi gini, dulu waktu gue masih sekitar kuliah awal gitu ya, SMA akhir, itu gue mulai merasa kehilangan arah. Gue nih mau jadi Oke. apa? Gue mau jadi accountant, mau Mhm. jadi accountant. Gue mau jadi lawyer, gue mau jadi Banyak businessman, maunya ya. gue mau jadi Mhm. banking. Nggak, itu gue nggak tahu gue mau jadi apa gitu. Oh, masih belum tahu berarti. Ya kan, Mhm. iya, udah mulai ada titik sadar itu. Gue tuh pengen jadi apa? Nah itu nggak ketemu tuh. Sementara di satu sisi, gue itu cinta banget sama musik. Oke. Gue cinta banget sama musik dan di awal 2000 2010-an tuh gue dikenal gitaris dulu. Ada band udah Oke. sempat keluarin album segala Mhm. macam. Tapi ya lo tahu untuk umuran orang tua dan ya orang tua kita lah gitu ya. Itu kan umurnya generasi di atas kita yang masih sangat konservatif. Lo mau cari Iya, duit iya. apa dari musik gitu kan? Lo mau jadi Iya sih, apa? setuju. Iya, Lifestyle-nya iya. tuh itu musik, nggak cocok di Indonesia Mhm. gitu kan. Iya, iya. Dan itu akhirnya to be honest pada saat gue selesai kuliah gue pengen banget sekolah musik gitu di LA kayak guitar school atau apa gitu kan. Mhm. Cuma nggak boleh. Akhirnya gue dulu ngambil di boleh sebut merek ya, Binus International. Gue ambil Mhm. manajemen waktu itu kan. Ya gue Oke. sekolah-sekolah, belajar-belajar, tapi bukan Dalam kemauan gue dalam sendiri. hati, Jadi gue ada rasa iya, terpaksa. dalam hati kayak Gue iya, ada rasa deep down terpaksa, sebenarnya nggak mau ya, Kak? bener. Dan itu gue stres banget, stres banget. Dan itu dengan tekanan dari sana sinilah, dari sosial, dari keluarga, segala macam, stres banget. Mhm. Mulailah ada yang nawarin drugs, ada yang apa, itu gampang banget tergoyang. Jadi buat teman-teman Iya semua nih, sih. penting banget buat kalian punya satu pegangan, punya satu prinsip, biar nggak tergoda, terutama di fase-fase pergumulan awal ini gitu. Karena Setuju, kalau setuju, udah setuju. tergoda, itu Mhm. susah banget, gampang banget tergoyang dan itu bisa berantakan ke depannya gitu. Bisa dibenahi, Mhm. cuma akan sangat kompleks dan susah gitu. Udah, Mhm. long story short, gua akhirnya edik sampai akhirnya behavior gue juga jadi apa ya? hmm,
jadi berpengaruh gitu. Gue Iya. melakukan penyimpangan, gue jadi lebih gampang marah, menyelesaikan semuanya dengan otot bukan dengan otak gitu kan. Sering banget berulah di public places gitu, di mall gue bisa berantem, di mana bisa berantem gitu gitu kan. Oke, oke. Terus sampai di satu titik sekitar itu awal-awal tuh 2008, dan kejadian itu sampai tahun 2013. Mhm. Bener-bener hidupnya hancur dalam arti terjerumus di lubang gelap, lubang setan gitu ya. Terus 2013 gua ditegur sama Tuhan lah kasarnya gitu ya. Gue ditegur. Oke, tersadar lah ya. Iya bener. Jadi pada saat kita di dalam fase awal quarter life crisis tuh ya, 18-20-an Mhm. gitu. Kita tuh lebih deket sama temen, bener gak sih? Waktu lo kuliah awal kan Benar-benar pasti setuju, gue setuju. lebih pengen sama teman gue daripada keluarga gue gitu. Mhm. Terus udah gitu, pada saat itu gue juga mikir kayak, kalau misalnya gue ke keluarga pasti lo ujung-ujungnya udah lah lo hidup lurus, kalau lo ada apa-apa ya udah larinya ke Tuhan aja, lo berdoa gitu. Iya, Kebetulan kan setuju. gue ini ya gue ke gereja berdoa gitu. Mhm. Terus kalau ya gue nggak bisa, gimana gue bisa ini orang di depan mata gue ada sesuatu yang instan yang bisa Iya nenangin sih, gue benar. gitu kan. Itu Mhm. salah banget nih, teman-teman yang muda denger, bener deh, ntar lo nyesel seumur gue. Oke. Terus udah gitu, Tuh, didengerin tuh. jadi penting punya 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 prinsip yang kayak gue bilang, sama punya guidance. Guidance itu ya, Mhm. ya lo dengan keyakinan lo itu penting banget karena itu nanti yang akan menolong lo secara spiritual gitu. Oke. Secara nggak sadar lo akan dikasih tahu kalau ada bahaya, kalau ada apa lo diberikan kesadaran lebih tinggi gitu. Dimas jangan gitu, dalam dalam benar. Iya, Terus iya, Kak, benar-benar. sampai itu 2013 tuh Mhm. terakumulatif. Suatu hari gua pulang ke rumah, tiba-tiba depan rumah gua udah banyak polisi dan gua Waduh. membawa barang-barang haram itu gitu. Ditangkep lah gua. Mhm. Pada hari itu, waduh, udah kayak hari kematian gua karena lutut gua lemes, gua nggak bisa ngomong apa-apa. Pada saat itu Iya. bokap gua tuh lagi sakit jantung dan dia nunggu gua pulang karena dia harus minum obat jantung. Mhm. Dia bingung kok Dimas nggak masuk-masuk rumah gini gini gini. Nah, sampai jam setengah satu pagi, namanya orang tua sayang anak kan, dia was-was. Lu belum Mhm. pulang ditungguin sampai pagi, saking Iya, was. iya sih. Itu orang tua luar biasa tuh. Terus Iya. tiba-tiba setengah satu pagi ditelepon sama polisi, Dimas di kantor polisi gini 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 gini. Bokap gue kaget langsung, semua semua keluarga besar gue kaget semuanya. Terus ya gue itu penyesalan penyesalan yang luar biasa buat gue pada saat itu. Akhirnya gue keluar, stigma stigma yang ada setelah itu tuh memberatkan mental gue juga karena kan gue harus apa ya, dealing with that gitu. Gue nggak bisa menyangkal Betul. bahwa orang melihat gue, apalagi keluarga ya, Oke. ah Dimas memakai, ah Mhm. Dimas nyusahin keluarga, ah gini gini. Berat Mhm. banget, itu periode berat banget. Sampai akhirnya gua ke psikolog, Oke. ah, terus ternyata gue belum bisa membuka diri. Gue masih menyangkal, Mhm. enggak, gue gini tuh karena gini 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 gini. Gue nggak mau mengakui bahwa apa yang gue lakuin tuh salah. Nah, ini Mhm. fase quarter life crisis yang kedua nih. Masalah udah meledak, tapi lo belum bisa Masih ngakuin. tetap. Masih, Mhm, masih, masih masih. belum. Masih denial Jadi ya, berarti. Mhm. denial ya, masih denial. Mhm. Terus udah gitu, ini nggak selesai-selesai nih, udah setahun kok perasaan gue masih, mental gue terbebani gitu. Padahal gue udah harus cari kerja and so on gitu kan. Mhm. Ya udah akhirnya gue sadar bahwa oh ini this is the right time untuk gue menata kembali hidup gue. Oke, oke, oke. Akhirnya mulailah gue mendekatkan diri ke keluarga, gue bisa Itu diajak diskusi. oke. Terus Itu gue berapa bilang, lama, Kak, ceritanya? wah itu lama banget, tuh lama banget. Karena gini loh, nggak ada yang instan, semuanya proses gitu kan. Iya Kalau sih. misalnya gue stres, instan ke drugs aja, cuma kan nggak gitu sekarang ya. Iya, heeh. Eh gue membuka diri ke keluarga, ternyata keluarga memaafkan dan menerima gue, dan gue berjanji bahwa ya udah,
ibu sama bapak maunya apa, aku nurut aja deh. Udah semuanya akhirnya pas gua sudah menerima dan gua bisa terbuka, masalah mulai terurai. Masalah mulai terurai, gua relief. Nah, itu tadi yang pulau impian gua ngelihat belum tahu itu sekarang udah mulai kelihatan tuh gua mau jadi apa gitu kan. Oke. Kebetulan pertama kali gua bekerja itu dulu di media, di sebuah media lah Heeh. gitu. Sebuah media, wah ini culture shock. Terjadi Mhm. lagi pergumulan Iya, baru iya. dari yang Iya, iya. lu bebas kuliah sekarang lu 9 to 5 terus Iya, udah iya. apa sih professional life gitu-gitu. Mhm, mhm. Stres lagi terus gue sempat apa namanya gue sempat kayak pengen cabut gitu, pengen pengen Mhm. cabut pindah kerja, tapi lagi-lagi gue keinget tuh sama pulau impian gue, gila lu baru 3 bulan mau cabut, katanya lu pengen sampai ke situ, masa gini doang cabut gitu. Akhirnya gue Oke. bertahan, terus gue coba achieve semua target yang ada di perusahaan media itu sebagai individu. Mhm. Terus ya udah tiba-tiba ditawarin pekerjaan lebih baik. Waktu itu gue kerja di sebuah perusahaan oil and gas di learning and development gitu ya, Mhm. khusus buat training. Nah, gue waktu itu ini ya, karena yang namanya quarter life crisis kan BM ya, gue udah tahu nih gue pengen ke sana, cuma gue banyak mau gitu. Nah masih Iya, iya. 23, 24 waktu itu gue. Mhm. Terus ya udah deh ambil aja. Gue nyepelein dan gue nggak ngeliat bahwa kayak pasti ada rencana Tuhan nih gue dipanggil ke tempat ini yang baru nih gitu kan. Mhm. Terus awalnya gue kerja ya sesuai KPI aja gitu. Gue jualan, Mhm. terus gue ngadain event training, udah that's all, nggak Mhm. pakai hati, bener-bener nggak pakai hati deh. Oke, jadi kayak bukan kemauan jatuhnya ya, Kak, ya? Iya, kayak ya udah lah emang umur Mhm. gue udah kerja kerja aja, yang penting gue Iya, gajian, heeh. gitu. Nggak pakai hati gitu. Mhm. Set. Nah tiba-tiba 2 tahun kemudian gue dipanggil lagi sama perusahaan learning and development juga, cuma ini bukan LN Gas General gitu. Yang Mhm. tadinya gue ngurusin training untuk technical pemboran gitu-gitu, sekarang gue ngurusin training untuk Mhm. yang personal development tentang apa Mhm. sih interpersonal skill, problem solving, pengembangan diri lah. Iya, Nah, benar. disitulah gue mulai terbentuk sampai sekarang. Jadi ternyata itu memang yang tadinya gue sepelein adalah pathway gue untuk sampai ke tujuan gue gitu. Di situ mulai ngerucut Oke. lagi nih, Dimas mau jadi apa? Akhirnya gue refleksi bahwa oh gue itu suka sharing, gue itu suka Mhm. ngobrol. Di satu sisi gue punya problematika dan masalah berat yang udah gue lewatin, dan itu sudah lewat, gue Mhm. berhasil melewatinya. Kenapa enggak gue share gitu kan? Dan itu masih inline sama gue punya competence, yaitu learning and development. Nah di situ tuh Mhm. gue 6 tahun sampai 2019 Oke. terbentuk tuh, mulai terbentuk 2019 gue udah merasa bahwa oh fase krisis gue udah lepas nih, gue udah gak punya Udah, masalah iya, nih, udah kelar ya? udah kelar gitu kan. Mhm. Terus tiba-tiba ya udah gue pede aja, gue udah punya base client, gue merasa sudah dewasa secara apa spiritual dan secara decision making, gue bikin sendiri training provider. Dan gue udah kenal banyak coach yang bisa gue jadiin trainer segala macem. eh Tiba-tiba nggak segampang itu Ferguson, pandemi. Tiba-tiba pandemi. Iya bener, tiba-tiba pandemi. Jadi kayak bulan Maret tuh ya, tahun lalu Mhm. pandemi. Iya, Maret. Terus, waduh gila udah lama banget gua nggak ngerasain jatuh kayak gini. Terakhir ya pas yang gua drugs dan lain-lain itu kan. Iya. Itu rasanya, cuma ini konteksnya beda. Tapi Mhm. beratnya tuh sama, dan juga kayak sekarang I'm on my own gitu. Karena kan udah nggak, Mhm. Mhm. kalau dulu misalnya ini drugs, polisian, atau apa-apa masih ada orang tua, masih ada. Sekarang kan Iya, udah sekarang udah lumayan sendiri ya? gitu. Kalaupun dibantu, gue tetap harus bertanggung jawab gitu kan. Iya, benar, benar, Nah, benar. terus udah gitu, wah itu gue bener-bener stres banget. Itu gue mulai acuan hidup bikin konten itu 2019 pas gue masih kerja sama orang.
ya. Dan bukan berarti seorang personal development practitioner yang biasa ngomong depan banyak orang, yang biasa ngasih training itu nggak punya masalah. Benar, Ternyata benar, susah benar, juga benar. dan menghadapi itu. Padahal Disitulah gue kelihatannya mah diuji, seperti tidak ada iya, masalah ya. disitulah gue diuji untuk ini nih masalah sekarang, masalah lo bukan masalah orang lain, ini masalahnya tuh datang ke lo sekarang gitu. Nah, jadi training yang tadinya harusnya udah terplan dari Januari sampai Desember, itu kan fisik ya, satu ruangan di Ya, ballroom gini-gini. Di cancel semua, BUMN di cancel semua, which is artinya kan ya nggak ada pendapatan buat itu gitu. iya, iya, iya. Wah itu gue masuk life crisis lagi dong. Dan gue yakin bukan cuma gue doang, banyak orang yang sudah bekerja bahkan Pasti, berbisnis iya. dan di UMKM tuh terdampak semua gitu. Mm-mm. Nah, yang membedakan adalah di krisis 2013 dan di krisis 2019 dalam hidup gue adalah di sini gue udah belajar banyak. Nah, makanya kenapa tadi Alfi bilang bahwa mengatasi masalah itu sama dengan naik kelas. Mm-mm. Ketika beban hidup dan masalah-masalah yang lo lalui itu udah banyak banget dan lo berhasil melaluinya, Melewatinya. itu tuh udah kayak gini, Tuhan tuh ngasih kita ujian. Ujian itu bentuknya macam-macam. Bisa masalah kerjaan, masalah keuangan, masalah percintaan, segala macam deh dalam hidup lo. Ketika lu belum bisa melewatin itu, ujian itu akan datang lagi sampai lo belajar dan lulus. Sampai lo naik sabuk hitam misalnya gitu, baru lo bisa sampai lo naik naik apa level B gitu ya. Lo baru ketika masalah itu datang lagi lo nggak akan terjerumus gitu. Karena lo udah lulus, ya lo udah tahu Udah bisa satu sama satu ngatasin dua. kira-kira. Nah, terus yang membedakan krisis 2013 dengan krisis 2019 adalah gua sudah tahu bagaimana caranya mengatasi ketidakpastian. Oke. Karena Pernah iya ngerasain juga ya, Pak. iya dan bisa menghadapi tekanan juga. Jadi Iya. lebih tenang. Ketika lo tenang, lo punya waktu untuk lihat masalah itu dari atas. Benar. Jadi bukan cuma kusut di masalah lo ini, tapi lo lihat secara keseluruhan. Iya. Lo harus, jadi lo kalau mau mengurai masalah, melihat masalah itu harus dari atas, nggak bisa. Misalnya, ini macet nih, lo nggak bisa fokus sama macetnya doang, lo harus lihat. Kenapa ini macet, ini tanggal berapa, ini ganjil atau genap, ngerti kan maksud gue? Ngerti. Jadi Paham. besok ketika lo akan berhadapan dengan macet, belum sampai di tempat macet, lo udah belok kiri. Atau bahkan lo udah pesen Gojek atau Gokar yang plat nomornya genap misalnya gitu. Nah, terus disitulah gua mulai masuk untuk merangkul dan mengenali diri gua secara lebih dalam. Oke Dimas, ini masalah terjadi. Kamu sekarang nggak punya income. Kamu bisanya apa? Gitu. Oh iya, gue selama. Nah di situ gue bicara dengan diri gue sendiri. Di sini penting banget buat teman-teman Good Life semua untuk ketika ada masalah, terutama di fase quarter life crisis, tenang dulu. Yang penting kalau ada masalah tenang dulu deh. Iya, Tenang, iya. coba kita aja ngomong diri kita. Kalau dalam kasus gue masuk untuk ngomong, Dimas, ini masalah memang datang, nggak boleh didinai. Tapi kamu ingat, nggak boleh terbawa juga sama emosi stres kamu. Iya. Kalau kamu terbawa, malah nggak selesai masalah ini, malah makin panjang. Setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kamu bisanya apa? Kamu sadar bahwa kamu tetap harus menghasilkan tiap bulan. Setiap bulan ada tagihan, entah telepon, entah apa gitu ya. Tetap harus bayarkan. Akhirnya, gue sadar tuh, oh iya, urgensinya tetap ada tiap bulan. Artinya kan gue terbakar untuk menggali diri gue lebih dalam, gue bisanya apa. Ternyata gue akhirnya sadar, ya ampun gue tuh dari kemarin-kemarin buat acuan hidup tuh kan gue bikin video. Kenapa enggak gue jual jasa video gue sebagai servis? Gitu. Akhirnya mulai tuh, gue nawarin ke teman gue dulu, misalnya yang kerja di suatu perusahaan otomotif, gue tawarin ke teman gue yang kerja di brand apa gitu. Mulai dari cuma 500 sampai udah berapa juta gitu kan. Nah, situ gue survive. Jadi ternyata masalah itu bisa teratasi. Kenapa bisa teratasi? Karena gue tenang yang pertama, yang kedua kenali diri kita dulu.
Untuk Oke. mengatasi ini, kompetensi lu udah sejauh mana. Kalau misalnya lu merasa belum cukup kompeten, ada hal positif kok. Hal positifnya apa? Artinya lo sadar ada area-area yang perlu lo lengkapin. Mm-mm. Dan itu ya udah tinggal dilengkapin, setelah lo lengkap lo akan pede untuk ngatasin semua masalah. Naik kelas, kompetens naik. Rank up ya. Kira-kira gitu sih dari gue. Iya, oke. Kak. Keren banget sih. Setuju banget sih aku juga. Nah, nih Kak, kan tadi dari Kak Dea sendiri udah pernah ngerasain nih quarter life crisis, tapi umur Kak Dea pun kan someday masih bisa kan ngerasain quarter life crisis lagi. Dan aku sendiri juga nih mungkin someday juga bakal ngerasain itu. Dari Kak Dimas nih, ada nggak sih advice atau solusi apa nih buat kita yang bakal ngerasain quarter life crisis? Solusi dari gue, perlu disadarin yang pertama, masalah itu akan ada kok sampai lo umur 60 juga pasti akan ada masalah. Iya Bener, sih ya, iya cuma sih, setuju beban sih. beban beban sama eh, reaksi lo itu tentu Mhm. berbeda-beda di tiap periode umur. 50-an lo lebih tenang, 60-an lo akan oh ini masalah kecil kok gitu. Yang Mhm. penting kalau dari gua ketika masalah itu ada, terima aja dulu deh. Jangan lo Iya, hindarin. Karena kalau lo oke. hindarin akhirnya masalah itu akan membesar suatu hari meledak udah kompleks untuk dibenahi Iya, benar gitu. setuju, setuju. Tenang. Berarti Terus yang kedua adalah kenali diri lo kayak yang tadi gue bilang. Kenali kenalin. diri. Gitu Oke. sih. Berarti ini juga berlaku buat sahabat Good Life berarti nih Kak, ya Kak? Ya. Oke. Ih, thank you banget nih Kak Dimas udah ngasih cerita yang apa ya? Menginspirasi banget sih buat aku juga, buat sahabat Good Life juga. Ada nggak Kak kata-kata terakhir buat sahabat Good Life nih? Kata-kata terakhir seakan-akan gimana banget. Maksudnya kayak, we jangan gitu loh untuk sahabat Good Life. Wejangan-wejangan. Sekarang gue pengen kasih pesan sih buat sahabat Good Life untuk Mm-mm. di situasi sekarang sulit. Buat yang masih kuliah emang sulit banget nggak ketemu teman-teman. Buat yang lagi kerja juga banyak banget yang kena layoff. Buat UKM banyak banget yang terdampak. Yang penting satu, kita semua tetap tenang dan kita tetap harus punya prinsip untuk kita nggak tergoyangkan agar kita juga nggak terkoyak sama keadaan. Dan Oh, percaya aja badai pasti berlalu. Jadi tenang dan asik. tetap berdoa. Setuju, setuju, setuju. Keren banget Kak Dimas asli. Oke, thank you Kak Dimas. Nah, tadi kan dari Kak Dimas udah nih Kak Dea wejangan-wejangan. Nah, sekarang dari Kak Dea boleh dong. Kalau dari aku, mungkin kalau misalnya ada sahabat Good Life yang masih di umur sekitar 18 sampai 20-an, coba kenalin diri lebih dalam lagi dan sering-sering refleksi ke dalam biar kamu ketika harus menghadapi kayak nyari kerja atau nyari kuliah, kamu udah kenal sama diri kamu sendiri dan udah tahu apa yang kamu mau, kayak gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Dea. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu podcast kita. Dan jangan lupa didengerin lagi ya nanti di next podcast selanjutnya. Bye-bye.